Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam ini saya beri tema hutang kita kepada Yeshua. Kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup manusia, kadangkala orang bisa stres, tertekan karena hutang, saudara. Apalagi kalau hutangnya sama rentenir, hutang sama pinjol, isinya cuma ngancam, ya, ngejar-ngejar, dan itu bikin kita jadi jengkel, bikin kita jadi nggak nyaman hidupnya. Kita yang nggak ngutang, ya kadangkala kita nggak ngutang, tapi diuber-uber. Ya seperti saya kemarin belum lama ada pinjol, ya, yang nguber-nguber saya. Bukan pinjol, tapi dari bank, saudara. Nguber-nguber, nelponi terus. Akhirnya saya jengkel, tiap telepon tak blokir, sampai 20 nomor yang berbeda. Saya nggak utang saja nggak nyaman, saudara. Apalagi yang hutang, pasti sangat tidak nyaman. Ya. Saya tidak akan melayani dengan kata-kata yang kasar, karena itu akan mendatangkan hal yang buruk bagi diri saya sendiri. Tetapi itulah sebuah fakta. Orang kalau bisa bebas dari hutang, itu hidupnya merdeka. Hidupnya itu sangat menyenangkan. Malam hari ini untuk landasan kita, saya ingin mengajak saudara untuk membaca kitab suci, yaitu di dalam kitab Matius atau Matius 18. Kita akan membaca ayat 23 sampai 27. Kemudian saya akan terangkan kepada saudara, hutang kita kepada Yeshua itu seberapa dan kapan kita bisa melunasinya. Saya akan bacakan Matius 18 atau Matius 18, 23, 27. Karena itulah kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan perkara bersama para hambanya. Dan ketika dia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki juga dijual untuk membayarkan. Kemudian dengan tersungkur, hamba itu menyembah kepadanya, seraya berkata, "Ya Tuan, bersabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu." Maka karena digerakkan oleh belas kasihan, tuan hamba itu membebaskan dia dan mengampunkan hutang itu kepadanya. Wah, enak sekali ya saudara-saudara, cuman hanya memohon dan tuan itu begitu penuh kasih sehingga hutangnya dibebaskan. Nah, perumpamaan ini kalau kita sejajarkan di dalam dunia alam supranatural, itu sebetulnya orang yang hutang itu gambaran dari kita semua. Nah, lalu kapan kita bisa membayar hutang tersebut? Saya akan tunjukkan skemanya seperti ini, saudara-saudara. Tadi ada orang yang hutang berapa? 10.000 talenta. Sedangkan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar
itu sama dengan upah 1 hari. Jadi kalau 1 tahun sama dengan 365 dinar. Nah, sekarang kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, maka perhitungannya untuk hitungan tahun adalah 6.000 dibagi 365 sama dengan 16,5 tahun. Itu baru 1 talenta, saudara-saudara. Sedangkan hutangnya 10.000 talenta. Jadi kalau begitu 10.000 kali 16,5 sama dengan 160.000 talenta. 165.000 tahun. Jadi saudara, kita akan bikin perhitungan perjalanan timeline waktu dari Adam sampai sekarang itu kurang lebih 6.000 tahun. Itu pun belum sampai. Sedangkan hutangnya itu 165.000 tahun. Jadi kalau begitu bayarnya adalah 165.000 dibagi 6.000 sama dengan 27,5 kali. Dari sejak zaman Adam sampai sekarang itu 27,5 kali tanpa gaji. Kira-kira mampu nggak ya kita ya? Nggak mampu dong. Umur kita saja paling berapa? Ya Bapak Ibu? Jadi kalau saudara kerja sama Tuhan, dari zaman Adam sampai sekarang, 1 kali. Nanti hidup lagi zaman Adam sampai sekarang, 2 kali. Itu sampai 27,5 tahun, 27,5 kali. Baru hutangnya lunas. Mana bisa seperti itu? Nggak akan bisa, saudara. Umur kita saja paling-paling 80, itu pun kalau kuat. Ya kan? Ada yang umurnya 50 sudah mati. Lebih gimana kita bisa bayar utangnya? Jadi artinya, saudara-saudara, kalau perumpamaan ini kita gambarkan secara pendeknya adalah orang yang hutang 10.000 talenta itu mustahil bisa dibayar. Saudara setuju? Mustahil, nggak bisa. Nggak mungkin bisa bayar, saudara-saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa sang tuan, majikannya ini ternyata hatinya penuh kasih. Majikan itu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Bapak Yahweh. Nah, Bapak Yahweh itu yang ada itu kasih, saudara-saudara. Nah, di sini kata kasih itu bahasa Ibraninya ahava. Kalau dihitung dengan angka gematria itu 13 nilainya. Kemudian kata ehad itu juga 13. Apa artinya di sini, saudara-saudara? Kalau kita melihat dari angka maupun hurufnya, maka karena kesatuan di dalam hidup kita itu ada kasih. Tanpa kita bersatu nggak ada kasih. Coba saya ambil contoh Kehilat ini nih, saling mencurigai. Ada kasih nggak kira-kira? Nggak ada, saudara. Yang namanya ada kasih itu ehad, menyatu, gitu loh. Dan kalau menyatu, maka apapun visi dan misi manusia pasti terwujud, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya pada waktu Yosua mau menembus tembok kota Yeriko, itu dijebol pakai meriam pun nggak bisa tembus itu, saudara-saudara. Apalagi waktu kita ke Israel yang terakhir kemarin, kita sampai lihat pondasi dari tembok Yeriko yang sampai terbakar. Wah, kalau dengar ceritanya itu sangat menarik sekali. Bagaimana malaikat itu membombardir
tembok kota itu sampai berantakan dan bangsa Israel bisa nembus masuk yang namanya kemustahilan, tidak ada lagi mustahil. Itu karena ada kesatuan. Dan saudara lihat waktu bangsa Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko, satu hari satu kali, ya Bapak Ibu, satu kali. Sampai berapa kali? 6 kali. Pada hari yang ketujuhnya berapa kali? 7 kali. Jadi 7 ditambah 6, 13. Dikelilingi 13 kali, abruk saudara-saudara. Ini kalau kita bicara dunia alam supranatural, itu sangat luar biasa. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara, kalau kita mau melanjut cerita tadi, cerita tentang pengampunan hutang tadi, itu berbicara tentang pengampunan kita terhadap Tuhan. Artinya, kita yang tidak mungkin bisa selamat, akhirnya bisa selamat karena kasih dari Bapak Yahweh, sehingga dia turun ke dalam dunia ini menghapus semua dosa kita. Wah, itu luar biasa saudara. Tidak ada anugerah terbesar dalam hidup manusia, kecuali orang yang dosanya dihapus oleh Tuhan. Dan saya bangga dengan Yeshua HaMashiach. Karena saya tidak mungkin berurusan dengan api neraka. Saya pun tidak akan berurusan dengan siksaan kekal. Tidak lagi, saudara. Karena saya sudah dipastikan mendapatkan keselamatan. Saya seringkali melihat di media sosial, suka ada video-video pendek. Entah saudara pernah nonton atau tidak. Video-video pendek itu menceritakan tentang seorang owner atau pemilik perusahaan raksasa. Ya, itu biasanya cerita-cerita itu dari Cina, saudara. Perusahaan raksasa yang multimiliarder gitu ya. Kemudian si bos pemilik ini, dia nyamar jadi tukang parkir. Dia ingin nonton bawahannya itu seperti apa. Bagaimana waktu dia menyeleksi orang-orang yang akan diterima bekerja dalam perusahaannya. Karena owner kan jarang ketemu sama orang-orang bawah, saudara-saudara. Karena dia menyamar, orang bawah nggak ngerti kalau dia ownernya, pemiliknya nggak tahu. Sehingga dia bisa melihat dengan jelas bawahan-bawahan dari perusahaan itu yang arogan luar biasa. Dan di situ diceritakan ada seorang yang mau melamar pekerjaan. Tapi karena melihat tukang parkir, wah dilecehkan habis-habisan. Tapi pada waktu dia wawancara, betapa terkejutnya dia. Karena ternyata yang ditemui adalah tukang parkir tadi. Yang dipikir itu hanyalah pegawai rendahan, tapi ternyata pemilik perusahaan itu sendiri. Sehingga saudara bisa lihat, orang yang seperti itu tidak mungkin bisa diterima. Begitu juga manajer-manajer yang bekerja di situ. Saya sangat tertarik dan senang mendengar cerita-cerita kayak begini, saudara. Karena apa? Pada akhirnya, orang-orang yang rendah hati itu hidupnya akan dinaikkan oleh Tuhan. Intinya cuma itu, tapi sangat menarik. Demikian juga kalau kita melihat dari cerita pengampunan hutang tadi, saudara. Kalau kita membaca lagi di ayat berikutnya, ayo kita baca Bapak Ibu. Di ayat 28 sampai 35. Ayo kita baca ya. Matius 18 ayat yang ke-28 sampai 35. Namun ini pegawainya sudah diampuni ya.
sudah dibebaskan. Sudahlah bebas wes, enggak usah bayar lah. Ya gratis dah. Kamu sudah nikmati ora popo. Biar sudah kamu tak bebaskan. Karena apa? Karena si bos itu punya hukum kasih, saudara. Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Tadi hutangnya berapa? 10.000 talenta. Tapi sekarang dia punya teman sesama pegawai, hutangnya cuman 100 dinar. Dan seraya menangkap, ia mencekiknya sambil berkata, bayarlah kepadaku apa yang kau pinjam. Lalu sambil tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya dengan berkata, sabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu. Namun, dia tidak mau. Sebaliknya, dia pergi menjebloskannya ke dalam penjara, sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih. Lalu sambil datang mereka melaporkan peristiwa tuannya kepada hal yang telah terjadi. Kemudian dengan memanggilnya, tuannya berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, aku telah mengampunkan kepadamu seluruh hutang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah engkau juga seharusnya memberi sesamamu hamba kemurahan? Sebagaimana aku juga telah memberi engkau kemurahan. Dan dengan marah tuannya itu menyerahkan dia kepada para algojo sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian jugalah Bapa Surgawiku akan melakukannya kepadamu jika dari hatimu masing-masing tidak dapat apa? Mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Saya mau tanya sekarang, saudara. Ini perumpamaan ini yang Yesus ajarkan itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia atau tidak? Sangat bisa. Dan perumpamaan itu menjadi sebuah gambaran. Bahwa jikalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita yang tidak layak untuk masuk samayim, dan kita diampuni, dosa kita dihapus. Ternyata kita tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, padahal kesalahannya kesalahan kecil. Ternyata Bapa Surgawi yang sudah memberikan pengampunan itu membatalkan pengampunannya. Sehingga kita tidak bisa selamat sampai di samayim, tetapi kita masuk ke dalam neraka. Perumpamaan ini, kalau kita mau menyadari, ini menggetarkan hati, saudara. Dan sangat menakutkan cerita ini. Kalau kita hanya sekedar membaca saja, mungkin dianggap, itu kan sebuah ilustrasi. Tapi sebetulnya kalau kita mau menyadari bahwa Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah itu hendak memberi pengajaran kepada kita tentang apa yang artinya timbal balik. Kalau aku sudah mengampuni kamu yang dosanya seabrek-abrek yang seharusnya kamu masuk neraka, lah kamu tidak bisa mengampuni sesamamu, aku pun juga tidak akan mengampuni kamu. Ini yang saya katakan sangat berbahaya. Ayo sekarang kita coba bertanya pada diri kita masing-masing. Berapa banyak di antara kita dalam perjalanan hidup kita ini pernah mengalami kekecewaan
dengan seseorang si A, si B, si C, atau si D. Bahkan kadangkala orang itu begitu kita benci, begitu kita marah, bahkan bila perlu orang itu kita binasakan. Apakah dengan hal seperti ini Tuhan akan mengampuni kita? Ternyata tidak. Makanya saya katakan perumpamaan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Jangan dianggap ini sebuah kisah ilustrasi biasa, tidak. Dan saya katakan dengan perumpamaan seperti ini, saya bisa berkata bahwa orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah ternyata belum 100% aman. Menerima Yahweh Yeshua betul, tapi ternyata setan mencegat di sini. Kamu terima Yahweh Yeshua selamat itu betul, tapi setan berkata, tunggu di depanmu aku akan mencegat kamu di sana. Yaitu dengan cara apa? Orang itu supaya bisa memusuhi orang lain. Itu sebabnya kenapa Torah berkata, jangan membunuh. Kategori membunuh menurut Torah sebiktav atau Torah tertulis adalah kalau kita menghilangkan nyawa orang. Tetapi ketika Yeshua turun ke dalam dunia ini menyempurnakan Torah, maka Torah itu berubah menjadi ketika kita membenci seseorang, ketika kita berkepahitan hati dengan seseorang, itu sama dengan kita menjadi seorang pembunuh, Bapak Ibu. Bisakah seorang pembunuh itu sampai ke Samayim? Saya yakin tidak. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Jadi melalui perumpamaan ini maka jelaslah kita bahwa di dalam perjalanan hidup kita harus kita jaga betul. Ingat, hutangmu sudah lunas, engkau tidak perlu lagi bayar. Mungkin saya menyebut istilahnya bukan lunas ya, tapi sudah dibayar tunai, cash, nggak dicicil, nggak diangsur. Dan itu membayarnya dengan darah Yeshua, darah yang sempurna. Tetapi sekarang ketika hatimu tergores, karena luka, karena kedengkian, kepahitan hati, dan engkau tidak segera memperbaikinya, saya katakan posisimu ada dalam bahaya besar. Saudaraku yang terkasih, apalagi kalau kita mau belajar dunia alam supranatural. Saya dari dulu suka alam supranatural, saudara. Orang marah dengan orang lain, orang kepahitan, orang kecewa, kedengkian, itu dalam dunia alam roh, itu disebut unsur api, saudara. Unsur api itu unsur yang membinasakan kita. Makanya jangan main-main dengan kepahitan hati. Jangan main-main dengan kedengkian. Kalau saya melihat dari ukuran ini, sebetulnya sangat sedikit orang yang diselamatkan. Apalagi kalau kita melihat di medsos, orangnya panggil nama Yahweh, tapi mulutnya kotornya minta ampun. Dan saya katakan orang tersebut dalam bahaya. Karena ada unsur api yang menguasai hidupnya. Kalau saudara belajar ilmu dari Cina yang dikenal dengan Feng Shui, walaupun saya tidak perlu ngajarin kepada saudara, karena kita sudah punya ilmu yang jauh lebih lengkap, saudara-saudara. Kalau dulu kan saya sempat belajar begitu ya.
Itu di Feng Shui itu ada unsur api. Ya. Orang-orang yang berunsur api itu memang harus dijauhkan dari energi yang sifatnya api. Nah, orang tipe unsur api itu disebut sebagai Ho Liu Ji. Ya, itu unsur api. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus menyadari, kita harus menyingkirkan unsur api dari diri kita, atau unsur api itu akan membakar diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk ngorek hati kita masing-masing. Kita nggak usah ngorek-ngorek hati orang lain, korek hati kita sendiri saja. Adakah engkau rasa pahit dengan seseorang? Adakah engkau punya rasa dengki dengan seseorang? Adakah engkau punya rasa jengkel, kemarahan dengan seseorang? Ingat saudara, selama hal itu belum diselesaikan, posisimu ada dalam bahaya. Itu sebabnya saya katakan yang bisa mengikat itu hanya ini, ahava, atau cinta, atau kasih. Ahava itu juga kesatuan atau ehad. Angka 13 itu juga angka anugerah. Saudara juga melihat bagaimana anak-anak remaja ada yang namanya bar mitzvah. Itu juga umur 13. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus berhati-hati. Tadi pagi saya sempat membaca ada salah satu status dari WA seseorang. Saya lupa, saya cari ternyata sudah tidak ada. Tetapi status itu sempat saya tulis. Status ini ngutip dari motivator, saudara-saudara. Bunyinya seperti ini. Menjauh bukan berarti benci atau tidak suka pada seseorang, tetapi lebih kepada menghargai diri sendiri dengan tidak membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada saudara, ini kalimat ini menurut saudara tepat atau tidak? Halo? Siapa yang ngomong tepat angkat tangan? Siapa yang ngomong tidak tepat angkat tangan? Siapa yang diam semua angkat tangan? Saudara selalu cari aman ya. Ya, saya tahulah maklum ya, cari amannya. Ya. Yang aman apa? Karep-karepmu kowe. Itu cari aman, saudara. Ya. Artinya apa? Kita tidak berani mengambil langkah. Salah kan nggak apa-apa, saya yang tidak gigit kok. Ya toh? Jadi kalimat ini mungkin saudara bisa memberi penerangan kesalahannya ada di mana. Ya, karena tadi kan dua kubu ya. Ada yang ngomong salah, ada yang ngomong benar. Sekarang saya ulang. Menjauh bukan berarti benci atau tidak suka pada seseorang, tetapi lebih pada menghargai diri sendiri dengan tidak membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Ayo, yang salah di mana, saudara? Yang salah adalah orang ketika menghadapi benturan, dia tidak bisa mendekat. Karena dia berpikir kalau orang itu mendekat, nanti aku diinjek-injek, harga diriku hancur. Ini maksud kalimat itu. Tapi saya katakan kalimat ini sangat tidak tepat. Saya buat sebuah perumpamaan seperti ini, saudara-saudara. Ada seorang ibu guru yang mengajar di sekolah anak-anak SD. Lalu si ibu guru ini menunjukkan uang $20
kepada anak-anak. Anak-anak, saya punya uang 20 dolar, bukan 20 ribu, 20 dolar. Siapa yang mau? Semua anak, saya, angkat tangan semua. Oke, sekarang uang itu diremes sama ibu guru, ditaruh di bawah. Diambil lagi. Sudah kucel, ayo siapa yang mau? Masih mau angkat tangan, saudara, semua angkat tangan. Lalu bu guru menjatuhkan, diinjek sekarang. Diambil lagi. Ayo siapa yang mau? 20 dolar. Mereka mau semua, saudara-saudara. Bu guru tanya begini, loh anak-anak, ini uangnya sudah wenyet-wenyet loh. Sudah tak ucek-ucek, bahkan sudah tak injek-injek berkali-kali. Kok kamu masih mau? Kenapa? Anak-anak itu menjawab apa? Tapi uang itu kan bisa untuk belanja. Itu jawaban polos. Tapi orang dewasa akan memberi jawab karena nilainya tidak berubah. Apakah dengan diremas itu nilainya berubah? Tidak. Apakah dengan diinjak itu nilainya berubah? Tidak sama sekali. Nah, saya perlu kasih tahu bahwa posisimu itu sebetulnya seperti uang itu. Nilai saudara itu bukan 20 dolar loh. Tapi nilaimu itu senilai kesucian darah Yesua HaMasiah. Lambok kamu diinjek-injek, dihina sekalipun, nilaimu tidak akan pernah turun. Ketika kita menyadari posisi kita, ketika kita menyadari nilai kita yang sebenarnya, ketika seseorang menghina kita, melecehkan kita, menginjak-injak harga diri kita, kita tidak akan goyah. Karena nilai kita tidak berubah hanya karena diinjak harga diri kita. Amin. Makanya tadi saya katakan kalimat tadi salah. Ya, saya ulang sekali lagi. Saudara kan sudah dapat jawabannya ya. Sekarang saya ulang sekali lagi. Menjauh, ini karena terjadi benturan ya. Menjauh bukan berarti benci atau tidak suka pada seseorang. Tetapi lebih kepada menghargai diri sendiri dengan tidak membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Kalau saya mau tanya, saudara mau menghargai hidup saudara, mau dihargai piro? Mau dihargai berapa? Saudara punya nilai itu berapa? Kita itu enggak punya nilai loh, saudara. Kalau kita sampai dikatakan memiliki nilai yang tertinggi, senilai darah Yesua HaMasiah yang suci, itu karena intervensi dari sang pemilik surga sendiri. Dan kalau dia yang intervensi, nilai kita betul-betul tidak berubah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, semakin kita diinjek-injek, semakin Tuhan angkat hidup kita. Kalau kita ngerti dunia alam roh. Saya akan kutipkan satu ayat, Lukas 9:48. Dan dia berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut anak kecil ini atas namaku, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab, perhatikan, siapa yang terkecil di antara kamu sekalian, dia akan menjadi yang terbesar. Haleluya. Saudara mau dihina seperti apapun, katakan pada diri sendiri, nilaiku tidak seperti yang kau ucapkan. Nilaiku itu sangat tinggi, karena nilaiku itu senilai darah Yesua HaMasiah. Tapi kalau saudara nggak ngerti nilai saudara, saudara ngamuk nggak? Wah ngamuk. Emangnya lu nggak tahu siapa gua? Emangnya kamu tidak tahu siapa saya? Lah kalau saya digitukan orang, saya jawab, lah kamu sendiri nggak tahu, tanya saya. Iya kan? Hati-hati loh saudara-saudara.
Kan kadang kan orang kalau marah kan begitu. Tahu nggak siapa saya? Harus ngerti kan? Anak saya digitukan, saya nggak ngerti. Oh, kamu sendiri yang nggak ngerti siapa kamu kok tanya saya orang lain. Ini loh saudara-saudara. Kita mesti ngerti posisi kita yang sebenarnya. Ya. Coba kita lihat apa sebetulnya yang sedang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia yang sedang dalam jebakan kuasa setan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya gambarkan orang yang sedang berjalan ini adalah masa lalu di sebelah sini, jalan terus sampai ke sana. Tapi sayangnya orang ini menolehnya ke belakang. Ngerti nggak gambar ini, saudara? Dia mau jalan tapi nolehnya ke belakang. Lihat dulu depanmu itu banyak mujizat. Ngapain kamu noleh ke belakang? Di belakangmu itu ada yang namanya kegagalan. Di belakangmu itu ada yang namanya kebodohan. Di belakangmu itu ada yang namanya kedengkian. Jangan toleh ke belakang. Pandang ke depan. Jangan menoleh ke belakang, saudara. Ada banyak kisah orang yang menoleh ke belakang selalu hancur. Contoh, istri Lot. Malaikat itu berkata, ayo kita keluar, cepat keluar. Tapi istri Lot eman-eman, wah aku cari uang banyak Dia noleh ke belakang, jadi tiang garam, saudara. Mati. Kita juga melihat bangsa Israel pada waktu ada di padang gurun. Kita lihat mereka selalu berkata, kita kembali ke Mesir. Ayo kita angkat seorang pemimpin. Lah mau kembali saja kok ngangkat seorang pemimpin. Bali wae. Ngapain mesti ngangkat, saudara-saudara? Wong mau mundur kok ngejek-ngejek orang. Iya kan? Nah itu. Pada waktu ada di lautan Kolsom, ya, itu ada lautan. Kenapa yang dilihat kok jauh di sono? Padahal di sampingnya itu ada api Bapak Yahweh yang menjilat-jilat, yang memisahkan mereka dari orang Mesir. Kenapa yang dilihat bukan kedahsyatannya Tuhan, tapi yang dilihat kok nun jauh di belakang sono? Itulah manusia, saudara. Manusia yang tidak memahami dunia alam supranatural. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak memahami alam roh, itu ketika dia benturan dengan seseorang, dia akan bilang begini, kalau orang itu belum meminta maaf sama saya, sampai mati, bahkan ketika mati pun ojo ngasih aku layat. Itu tipe standar, saudara-saudara. Tapi kalau kita ngerti dunia alam roh, justru ketika kita menyapa duluan, level kita itu ada di atas. Dan orang yang kita sapa, itu sebetulnya levelnya jauh di bawah kaki kita. Ada enggak orang-orang yang tidak suka dengan saya? Oh banyak. Tapi apakah saya lalu memperlakukan mereka dengan cara-cara yang kasar? Tidak. Mereka datang, mereka lihat tak datangi, tak jak salaman, saudara. Perkara ndak mau, bukan urusan saya. Pokoknya saya sudah mencelok gerongke tangan. Dia ndak mau, ya sudah, ndak apa-apa. Kepahitanmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Itu loh Bapak Ibu. Dan saya tidak ingin hati saya itu berubah hanya karena ulah seseorang. Saya mau cerita, sebuah cerita. Saudara mungkin seluruh dunia belum pernah ada ketua sinode seperti saya. Saya bukan menyombongkan, tapi saya hanya ingin membuat sebuah gambaran agar saudara ngerti ini loh yang ada di otak saya. Pada suatu hari, ada seorang pendeta, saya nggak perlu sebutkan namanya. Pak pendeta itu adalah
waktu kami ada di Gain. Pak Pendeta itu datang ke sini, dia berkata begini, Pak Lukas, saya mau menyatakan keluar dari Gain. Oh ya Pak, kenapa ya? Ya karena saya di Gain nggak dapat apa-apa. Dalam tanda petik, ini sinode miskin, kira-kira begitu. Jadi saya mau keluar karena ada sinode lain yang akan nolongin saya membangun rumah ibadah. Oh ya Pak, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Wah, setelah omong-omong, terus dia bilang gini, mau nggak Pak Lukas nulis ke surat pernyataan keluar? Ini bawahan ke ketua sinode loh, saudara. Kira-kira kalau orang yang formal-formalan, kira-kira seperti apa? Ojo ngasih, lu tahu siapa gua. Iya kan? Tapi kalau saya tidak, tak tulis, tak ketik, saudara-saudara. Begitu sudah tak ketik, dah Pak, ini tanda tangan, dia tanda tangan, dah selesai, dia pulang. Ternyata ketika dia sudah menyatakan keluar, dia bergabung ke situ, cuma PHP saja. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Di sana dia tidak mendapatkan uang. Lalu dia datang lagi beberapa bulan ke sini. Waktu dia datang, dia bilang gini, Pak Lukas, ternyata saya di sana enggak dapat apa-apa. Boleh enggak kalau saya bergabung kembali ke Gain? Boleh. Minta tolong Pak ditulis ke ya surat penggabungannya. Saya tulis loh saudara. Mana ada ketua sinode yang macam kayak gitu? Enggak ada. Kenapa? Karena saya melihat bukan Pak Pendeta ini. Yang saya melihat pekerjaan Tuhan. Itu yang saya lihat. Saya orangnya apa adanya. Saya nggak perlu formal-formalan. Kenapa? Karena saya memang nggak pinter dalam organisasi. Waktu ada sinode di Magelang saja, waktu yang lalu, wah, pejabat-pejabatnya sudah pakai jas, pakai dasi. Saya cuma pakai kaos. Bingung, ketua sinode kita kok pakai kaos. Ya emang harus gimana? Kok tuh pakai dasi? Nggak usah, wong teman sendiri semua kok. Ya enggak, saudara-saudara? Nah itu yang ada di pikiran saya seperti itu begitu loh. Mau rapi boleh dalam strukturnya, tapi orang kita itu temen gitu loh. Nggak usah formal-formalan lah. Nek saya yang ada di pikiran cuma apa? Sing penting pekerjaan Tuhan jalan. Oke. Gitu. Jadi nggak usah dibelat-belit, dipersulit. Pokoknya yang penting pekerjaan Tuhan jalan. Selesai. Ya Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar untuk memiliki level yang tinggi. Karena saya punya prinsip. Saya pernah melakukan sesuatu nggak salah, tapi disuruh minta maaf. Saya lakukan. Kenapa? Karena saya berprinsip, lo minta maaf ya orang bayar kok. Betul tak saudara-saudara? Ayo kamu minta maaf, nek wis bayar. Kan enggak. Ya toh? Kalau ternyata minta maaf kok bisa membuat suasana reda, nggak kenapa tidak, gitu loh. Maksud nggak Bapak Ibu? Nanti harga diri kita diinjek-injek. Lah nek kita ngerti nilainya sing meh nginjek siapapun, diinjek raksasa sekalipun, ya tetap nilai kita tidak berubah. Paham Bapak Ibu? Ngapain kita pusing? Saya punya prinsip seperti itu. Kalau memang saya harus minta maaf dan ternyata itu bisa meredam suasana, ngapain saya pegang gengsi? Oh kok nyodong ngasih minta maaf, saya. Wah kalau sudah gitu, wah repot saudara-saudara. Bahaya. Lalu kita harus ingat tentang orang yang utang tadi, dibebaske. Tapi sekarang dengan sesamanya saja seperti itu. Orang itu ada dalam bahaya. Dan saya katakan, yang pertama, minta maaf itu tidak membayar. Belajarlah
wah diserang habis-habisan bukan? Disuruh minta maaf, mau nggak? Mau. Dia hanya berkata, nanti Tuhan yang akan berperkara dengan kalian. Wah, berantakan semua sekarang. Ya. Selama kita jalani hidup ini dengan baik, ada pembela kok. Ya kan? Ngapain kita mesti jaga gengsi? Dan yang kedua, mengalah itu berarti menaikkan level kita. Itu prinsip saya. Ngalah itu naikkan level kita. Dan bersikap ramah itu sama saja menarik mujizat. Coba saudara perhatikan ya, orang-orang yang sakti. Kalau saudara suka berkecimpung dalam dunia persilatan, orang-orang yang sakti itu orangnya mesti kalem. Dia itu sangat mudah memaafkan. Dan orang itu sekalipun diserang, dia nggak akan emosional, saudara. Saya punya guru magic, itu ilmunya tinggi, dulu tapi ya, ini saya cerita dulu, saudara. Kalau dia dipukul orang, buah gitu, dia nggak akan balas, dia diam aja. Tapi begitu sampai di rumah, cuman dia duduk, ambruk rumahnya dia, saudara. Dahsyat loh itu. Orang-orang yang sakti itu biasanya diri kita masing-masing, saudara. Adakah aku benturan dengan seseorang? Adakah aku punya rasa dengki dengan seseorang? Bisakah aku mengangkat diriku sendiri dengan cara merendah? Karena kitab suci jelas-jelas tadi mengatakan apa? Sebab siapa yang terkecil di antara kamu sekalian, dia akan menjadi yang terbesar. Diwalik semua, saudara. Setan kan senangnya membalik. Jadi jangan mengira kalau saudara ngalah itu berarti saudara kalah. Saudara ngalah itu berarti engkau levelnya di bawah, keliru. Saudara ngalah, levelmu jauh lebih tinggi dari orang-orang itu. Amin. Jadi saya ngajarin seperti ini. Karena kalau kita lihat di kitab suci itu banyak sekali, saudara. Saya berulang kali konseling dengan seseorang, saya akan bercerita, karena saya sudah selalu saya tanya ya kepada orang-orang yang konseling saya bilang, boleh nggak kalau kasus ini saya naikkan dalam khotbah saya, tapi namamu tak rahasiakan. Dia bilang silakan Pak, siapa tahu bisa jadi berkat. Oh ya, terima kasih. Saya mengkonseling seseorang, saudara. Seorang laki-laki yang akan dicerai oleh istrinya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata sang suami itu mengalami disfungsi ereksi. Jadi si istri ini malah mencari orang lain. Sang suami itu bukannya dibantu, didukung, malah dibenci. Sang suami itu sampai melakukan pengobatan. Saya nggak perlu sebut nama pengobatannya. Dan dia bilang, saya tanya, kalau pengobatan seperti itu berapa? Ini biayanya 7,5 juta Pak. Mahal sekali ya, saya bilang gitu. Wong cuman koyo ngono kok 7,5 juta. Iya, tapi saya ngomong, saya punyanya uang cuman segini, mau enggak? Ya sudah enggak apa-apa.
Ya baguslah, artinya orang itu mengobati dengan baik. Nah yang lebih berat lagi, si suami ini, saudara-saudara, dia melihat istilahnya dalam bahasa luarnya itu, penzoliman yang sering dilakukan. Yang pertama, ketika anaknya masih kecil, anaknya ini istilahnya berak di popok, saudara. Sementara si ibu masih main HP. Begitu tahu anaknya berak, saudara, si ibu ini jengkel karena dia lagi asik HP-nya, itu popoknya diambil, diraup ke mukanya anak itu, saudara. Bayangkan. Nah bapaknya ini mau melakukan sesuatu nggak bisa, karena merasa ya memang aku sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudah, cuman hanya nangis di hati. Cuman hanya berkata, Tuhan ampuni Tuhan istri saya. Suaminya ke kantor jam 8, pulang jam 5, jam 6. Ya. 8 pagi pulang jam 6 loh saudara. Bukannya sampai di rumah dibikinin kopi atau teh sama istrinya, enggak tuh. Cuek aja, bikin aja sendiri. Mau makan ngambil lo sendiri. Saya sempat tanya ke hal yang sangat pribadi. Bagaimana dengan kehidupan hubunganmu suami istri? Alah boro-boro Pak. Dicekel wis ngicat-ngicat katanya. Waduh, saya bilang ini ngeri kalau kayak gini. Begitu dipegang tangannya gitu, ora usah gitu. Lho ora usah maksudnya apa? Kan gitu. Namanya suami istri kan ya pegang tangan kan enggak masalah. Tapi seperti itu, saudara-saudara. Bahkan dia berkata kepada saya, Pak Lukas tahu istri saya itu kalau sama anak saya itu sampai kebun binatangnya keluar semua. Anak saya itu kalau sudah dimarahi sama ibunya, saking takutnya gemeter sampai ngompol. Bayangin saudara-saudara. Ini dari hasil konseling dari beberapa orang tak kumpulin. Ya. Dan saya sudah minta izin ke orangnya, dia silahkan Pak. Dan saya bersyukur justru laki-laki yang saya layani ini, dia punya kesabaran yang luar biasa. Saya sebagai konselor, saya katakan Pak, saya jujur, saya harus akui, Bapak itu orang hebat. Kesabaran Bapak itu dahsyat sekali. Mungkin kalau bukan Bapak, ya istri Bapak gamparin mungkin, dipukulin. Tapi saya angkat jempol 4-4 untuk Bapak. Dia bilang, ya saya cuma hanya mengandalkan Tuhan Pak Lukas. Saya ingin semuanya bisa kembali. Bahkan dia sudah ngerti loh, di dalam perjalanan kehidupannya. Si istri cuma ngomong begini, Pak, ingat Tuhan Yesus sudah hampir datang. Tapi ya sih dablek wae saudara-saudara. Saya katakan kepada istrinya akan diingatkan. Saya ngomong sama suami, saya bilang gini, ya kalau mereka sudah tidak mau, jangan pakai logika, percuma. Ya. Nanti malah yang jadi nggak karu-karuan. Dia sempat cerita gini, Pak Lukas tahu, mungkin Pak Lukas nggak percaya loh saya ngomong. Kenapa toh Pak? Istri saya itu kalau sudah ngamuk, muka saya dicakari. Dicakar-cakar semua. Dan saya diem. Kuarepmu lah, aku mati yo sisan wis. Dicakarin saudara. Saya bilang Anda itu luar biasa, kesabarannya hebat. Dan saya katakan bertahanlah terus. Paling-paling penderitaan kita itu sampai kapan? Ingat,
Hindarkan rasa pahit dalam dirimu. Biarkan orang memperlakukan seperti itu. Percayalah, Tuhan, Bapa Yahweh menjadi penolong, pembela dalam hidupmu. Dia sempat cerita juga, saya itu serba salah, Pak. Kalau saya tidak kerja, saya mau makan apa? Istri saya itu enggak kerja, tiap hari cekelane HP. Begitu saya kerja, pulang, sudah capek, enggak dilayanin, malah disuruh keluar. Katanya, aku suruh ngelayanin kamu. Tidak, kamu sendiri tidak mau meluangkan waktu. Lah, dia bilang, loh kalau saya meluangkan waktu kan berarti saya mesti keluar. Kita bisa jalan ya namanya orang kantoran. Ya pasti kadang mengalami kesulitan dalam soal waktu. Tapi ya kita harus saling mengerti, wong kita sudah dewasa. Kalau begitu kamu keluar. Nah suaminya bilang lah, kalau saya keluar terus kita mau makan apa? Penghasilannya dari mana? Enggak mau tahu, saudara. Wes pokoknya, nah kalau sudah wes pokoknya repot. Orang sudah buruk namanya. Sudah tidak lagi menggunakan logika dan akal sehat. Ini adalah orang-orang yang saya layani. Dan saya katakan orang-orang ini punya kesabaran yang luar biasa. Saya hanya katakan percayalah, Tuhan pasti memberikan pertolongan atas kehidupanmu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mari kita belajar untuk kita tidak melihat ke masa lalu, tapi lihatlah masa depanmu. Karena di depan sana, itu masih banyak mujizat yang menantikanmu. Jangan kita mau dibodohin oleh situasi dan kondisi yang ada. Karena kita tahu bahwa perumpamaan yang Tuhan ajarkan itu adalah sebuah fakta yang membuat kita selamat atau tidak. Saudara perhatikan, memelihara kepahitan, memelihara kedengkian, memelihara dendam, memelihara kemarahan, ini energi api yang akan memusnahkan diri sendiri dan menurunkan level seseorang di alam supranatural. Makanya saya paling suka melihat orang-orang sakti, perhatikan saudara. Dia sikapnya itu kalem, tenang sekali. Dia tidak mudah melakukan penyerangan atau bikin orang jadi timbul kebencian. Nah kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Saya pernah ketemu dengan salah satu orang yang menjabat dari majelis di salah satu gereja. Saya tidak perlu sebutkan nama gerejanya. Orang itu bercerita panjang lebar dengan saya. Dia katakan, gereja di tempat saya itu isinya cuma saling mencurigai. Satu dengan yang lain sudah tidak ada lagi saling percaya. Masing-masing egonya kuat-kuatan. Ya saya katakan, mau sampai kapan hal itu? Saya tidak tahu Pak. Saya cuma ngomong begini, kamu tahu nggak? Buktikan kata-kata saya ya. Kalau hal seperti ini tidak segera diakhiri, gerejamu pasti hancur. Dan ternyata betul, saudara. Gerejanya kacau, berantakan. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus kita menyadari. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari energi api ini, saudara? Energi yang akan membakar diri kita. Energi yang akan memusnahkan kita. Saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, bersyukurlah setiap saat. Apa yang kita miliki, syukuri saudara-saudara. Karena seringkali kita itu sangat minim untuk kita bersyukur. Sangat minim untuk kita
mengucapkan terima kasih. Kita sering diwarnai dengan omelan, keluhan, berpikir negatif, marah-marah. Ingat sekali lagi, itu energi api. Di alam supranatural ketika unsur api itu terlalu besar dalam diri manusia, maka yang terjadi kehancuran. Itu sudah pasti, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube ada seorang TNI yang menolongin seseorang, itu viral di mana-mana, digobrak-gobrak sama debt collector, cukup banyak debt collector yang ngepung dia. Bahkan debt collector itu beringasnya luar biasa. Tapi saya bersyukur bahwa TNI itu punya ketegasan yang luar biasa terhadap debt collector. Sehingga semua orang, kalau nggak salah ada 11 atau berapa orang itu, tangkepin semua. Dan akhirnya begitu ditangkap ngomong apa? Saya minta maaf. Lah kayak ayam sayur, saudara-saudara. Tadinya beringasnya kayak singa muda dari Yehuda. Begitu ketangkap polisi udah kayak ayam sayur, ya, nangis-nangis. Makanya saya katakan kita itu belajar untuk kita rendah hati, saudara. Akhirnya kena jerat semua kan, berapa tahun itu kenanya, saudara? Enggak main-main itu. Ketika ditanya sama wartawan, kenapa sih kok kamu seperti itu? Kami emosi. Ya, kalau emosi ya seperti itu unsur api, saudara. Hati-hati, unsur api. Kemudian yang kedua, kecewa dan menyalahkan Tuhan. Saya katakan dalam kondisi seburuk apapun, ingatlah Tuhan selalu memperdulikan kita. Kelak kita akan tahu dan bersyukur dengan adanya beban, ternyata seperti ini. Saya sering mengatakan begini, saudara. Semakin banyak rintangan, semakin indah kesaksian kita kelak. Camkan kata-kata saya. Semakin banyak rintangan, semakin banyak tantangan, semakin indah kesaksian kita kelak. Karena di situ Bapak Yahweh ikut bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang yang berikutnya, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa hidup itu serius. Tuhan ingin lakukan perkara-perkara besar buat saudara. Jadi jangan bimbang, milikilah pengharapan, fokus pada hal-hal yang positif. Fokus, saudara. Sekali lagi tema kita, itu tema yang cukup berbahaya. Jangan saudara pikir aku sudah percaya Bapak Yahweh, aku aman. No, belum. Selama kita tidak bisa mempertahankan pola dan sikap hidup kita, maka kita ada dalam bahaya besar. Dan setan itu menjebak dengan mengusik perasaan kita. Merasa kita diinjak-injak, merasa kita dihina, merasa kita begini. Sekali lagi, selama saudara ngerti nilai saudara, mau diinjak-injak 10 kali pun, nilaimu tidak pernah berubah. Saya akan tunjukkan kepada saudara, yaitu 3 tipe orang dalam penderitaan. Ya, saya baca terlebih dahulu di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33. Dan ketika mereka sampai di tempat yang disebut tengkorak, di sana mereka menyalibkan dia dan para penjahat itu, seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Nah ini Yesua dalam penderitaan. Penjahat itu juga ada dalam penderitaan. Penjahat itu disalib
karena kesalahannya sendiri. Sementara Yesua disalib karena menanggung kesalahan seluruh dunia. Jadi statusnya saja sudah berbeda, Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat bagaimana sikap orang ketika berhadapan dengan penderitaan. Sekarang saya menyebut penjahat yang pertama. Penjahat yang pertama yaitu saat menderita atau penderitaan datang, mulutnya penuh dengan hujat dan nyinyir. Saudara bisa lihat itu di dalam Matius atau Matai 27 ayat yang ke-44. Dan para penyamun yang disalibkan bersamanya, sama juga mereka mencela dia. Mencela, menghina. Ya. Kemudian di Markus 15:32, Lukas 23:39. Intinya satu, dalam penderitaan mulutnya kotor. Bagaimana orang bisa meraih mujizat? Wes hidupnya menderita, mulutnya kotor sisan. Paham Bapak Ibu? Ya. Justru dalam penderitaan itu, ciptakan kata-kata yang positif. Jalani kehidupan yang positif. Sehingga yang positif akan kita dapatkan. Kemudian kita lihat, dalam penderitaan, orang mencari kambing hitam untuk bisa disalahkan dan menganggap dirinya paling benar. Cari kambing hitam. Kalau kambingnya itu bisa ngomong, dia protes loh. Ya. Loh, aku disalahke meneng, salah dhewe kok. Saya ndak ikut-ikut disalah-salahke. Cari kambing hitam, saudara-saudara. Makanya kalau orang suka cari kambing hitam, belajar mandiri. Saya dulu pemain bulu tangkis, mental ini saya punya, saudara-saudara. Cari kambing hitam. Kenapa? Karena makanya saya nggak mau double. Saya kalau main badminton mesti single. Kalau main double, kalau saya kalah, saya akan ngomong pasanganku goblok. Makanya saya maunya single main. Nek saya kalah, ya memang saya yang kurang mampu. Kalau saya menang, berarti saya yang lebih unggul dari mereka. Saya nggak perlu melibatkan orang lain. Itu prinsip saya dari dulu. Makanya jangan berharap orang ngejek badminton sama saya double, pasti saya tidak akan mau. Ya. Karena apa? Saya kalau seperti itu bisa cari kambing hitam nanti. Sekarang yang kedua. Orang yang kedua, saat menghadapi penderitaan atau tidak nyaman, ternyata bisa sadar. Jadi kalau kita runtut ceritanya, dua penjahat itu sama-sama menghujat Yesua. Tapi lama-lama penjahat yang satunya itu mikir, saudara, loh ini orang dihujat, dihina, dicaci maki, dicambuk, diludahi, kukunya dicoploki, ditelanjang bulatin lagi, saudara. Saudara pikir Yesua pada waktu disalib pakai cawet? Ya, pakai celana kolor? Tidak, dia total telanjang bulat, tidak sehelai benang pun yang ada dalam tubuhnya. Maka Yesua disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama ketika jatuh dalam dosa, dia telanjang bulat. Kalau kita lihat di gambar-gambar itu kan men ketok sopan, saudara-saudara. Kalau enggak pakai celana kan nanti kena sensor, ya, makanya dibikin celana aslinya enggak. Bayangin, semalaman Yesua tidak tidur, dieret-eret ke Pontius Pilatus, ke Herodes, macam-macam ngalor ngidul ke imam besar, dieret-eret ke sana kemari. Tapi saudara kita lihat, Yesua tetap sabar. Makanya apa? Yesua itu saya katakan apa? Tokoh paling sakti di dunia itu Yesua.
Dia dihajar, dihujat habis-habisan loh. Kalau yang menghujat orang lain, no problem. Ini yang menghujat muridnya sendiri loh. Orang yang katanya dekat, menghujat habis-habisan. Sudah dipermalukan di kayu salib pun masih dihina. Padahal sudah lenggak-lenggak tinggal matinya saja, masih dihina. Dan ternyata Yesua tidak melakukan gerakan-gerakan yang berenergi negatif. Sekalipun saya katakan, Yesua bisa lakukan itu. Dia tidak usah panggil seluruh malaikat, satu malaikat saja. Berantakan semua itu orang, saudara-saudara. Saya suka membahasakan apa? Membayangkan, wah nek Yesua itu emosional, begitu disalib, katanya kau anak Elohim, ayo turun dari salib. Yesua ngomong, oke, tak tunjukin ya. Malaikat turun, beresin tuh orang. Malaikatnya turun, saudara. Datengin ahli Taurat dan orang Farisi, cekal janggute. Kowe ngomong apa mau, Wanyang-nyeng dibuanting pok, diinjek-injek. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Dan Yesua tidak mau melakukan itu. Loh kalau itu bayangan saya loh. Yesua ngomong malaikat turun, malaikatnya turun. Begitu turun panjang itu. Orang-orang ahli Taurat kan jenggotnya panjang-panjang. Cekel jenggotnya, nyeng. Nggak ngomong apa kowe mau Kamu bicara apa tadi dengan Yesua? Itu adalah Tuhan saya. Banting puak diinjek-injek mati nggak? Mati. Saudara tahu nggak itu ketika Herodes atau apa itu ya yang sedang khotbah di kitab Kisah Para Rasul. Herodes yang khotbah menghujat Tuhan, orang malaikat lewat dikampleng, bak langsung mati. Saudara dikampleng kok mati. Tapi hebatnya Yesua itu guru besar kita loh. Dihujat, diolok, dicaci maki, dihina. Dia tutup mulut. Kenapa? Karena dia tahu. Dia adalah sang pencipta sendiri. Kamu mau menghina sehebat apapun, tidak akan pernah bisa menurunkan kredibilitasnya sebagai sang pencipta. Tidak bisa, saudara. Jadi di sini, yang kedua yaitu penjahat di kayu salib itu akhirnya menjadi sadar siapa dirinya dan dia ingat akan Tuhan. Saudara lihat banyak orang yang ketanggor hukum. Akhirnya apa? Minta maaf. Ketika ditanya kenapa kamu emosi. Setelah itu ya bikin pernyataan meterai berapa? 6.000. Sekarang nggak boleh katanya ya. 10.000 sekarang. Meterai 10.000. Masih mending kalau meterai 10.000 lalu bebas. Nah kalau ada yang tidak mau, orang meterai-meterainan, masuk penjara untuk efek jera, malah repot, saudara. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ada orang yang punya tipe selalu introspeksi saat menghadapi kesulitan atau sesuatu yang tidak nyaman. Dia introspeksi, berpikir, menyadari, dan berubah. Kita perlu belajar seperti ini, saudara. Belajar, aku introspek, aku salah, ya wes. Belajar berubah. Ya. Karena dipikir, aku salah, menyadari, berubah. Nah itu orang yang mau maju, saudara. Jadi ini tipe orang yang ketiga, mau introspeksi, koreksi diri. Makanya kalau di luaran sana ada pendeta yang ngamuk-ngamuk gara-gara jemaatnya lari ke gereja lain, itu salah. Nanti pendeta lain yang dimarahin, katanya, kenapa kamu mencuri dombaku, katanya. Giliran pendetanya yang lain ngomong, lah harusnya kamu bayar, wong saya yang kasih makan. Akhirnya saling serang menyerang. Ya. Harusnya introspeksi, kenapa kok jemaat podo lari? Jangan-jangan saya enggak beres pelayanannya. Jangan ketika lari ke gereja lain, ngamuk-ngamuk itu pencuri domba.
Nek pendetane pinter, jukuan, tapi nek dia tetap ke sini, bayar kamu sama saya, dombamu tak pakani aku kok. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi di sini kita perlu belajar. Ya. Yang berikutnya, orang yang semacam ini itu mau maju dan mau diperbaiki hidupnya, walau harus melalui penderitaan terlebih dahulu. Kalau tadi orang jalan noleh ke belakang, sekarang dia jalan, tidak menoleh ke belakang. Dia tatap masa depan yang penuh pengharapan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus belajar. Kita dengar firman, kita belajar, kita mempraktekkan. Ingat, kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah di depan mata kita. Saya tadi pagi juga dikasih tahu oleh seseorang juga ya, ada orang yang, seorang anak kecil yang dapat penglihatan kedatangan Tuhan. Loh ini kok, yang dipakai kok malah bocah cilik-cilik, saudara-saudara. Anak-anak yang nggak tahu menahu tentang kedatangan Tuhan, kok bisa cerita? Ini harusnya kita belajar, introspeksi, ingat, NWO sudah mau berkuasa. Hati-hati saudara. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, istilahnya final destination, tujuan akhirnya itu adalah masa rapture. Ya. Kita lanjut. Kita sekarang lihat sosok Yeshua. Sosok Yeshua yaitu apa? Dalam penderitaan, dia masih peduli kepada orang lain. Bahkan mendoakan dan penuh kepasrahan kepada Tuhan. Saudara lihat, ketika Yeshua dihujat, dia lihat gak orangnya di depan situ? Lihat. Bahkan Yeshua ngerti barangkali orang itu yang matanya baru saja aku celikkan. Orang itu yang kemarin lumpuh sekarang bisa jalan. Orang itu yang bisu sekarang ikut teriak-teriak salibkan dia karena takut dengan orang-orang masyarakat umum yang lainnya, dengan ahli Taurat. Dan Yeshua tidak marah kepada mereka. Dalam doa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu guru kita tuh saktinya mandraguna, saudara. Luar biasa sekali. Ya. Dan dia bukan cuma berdoa tetapi pasrah. Ingat, posisi seperti ini adalah posisi di mana Yeshua berperan sebagai manusia. Dan yang terakhir, kelemahan umum manusia adalah mengingat apa yang buruk dari orang lain dan melupakan kebaikan yang telah orang lain lakukan untuk kita. Nah, ini kita perlu belajar, saudara-saudara. Yang buruk dari orang lain kita lupakan, yang baik dari orang lain kita ingat. Kalau saudara membiasakan diri dengan gaya berpikir seperti ini, saya jamin engkau tidak akan pernah bisa kepahitan dengan orang lain. Dan kau akan selalu tampil sebagai pemenang. Kenapa? Ya karena hatimu enggak tergores. Karena kamu melihat kebaikan orang itu. Jangan seperti pepatah dunia yang katakan apa? Habis manis sepah dibuang. Jangan seperti itu. Ingat. Saya kalau disuruh mengingat orang ini, saya bisa lihat kebaikan mereka saat dia ada di sini. Dan hati saya sukacita, saudara. Saya bahkan bisa berdoa untuk orang-orang itu. Saya melihat banyak orang-orang yang membenci saya, mengolok-olok, menghina hidup mereka dalam penderitaan yang hebat. Dan saya doakan Tuhan tolong buat mereka menjadi orang-orang yang hidupnya diberkati. Karena saya menyadari semakin saya dihujat, semakin saya naik ke atas. Kenapa? Karena saya mengandalkan kekuatan dari Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama telah mendengarkan renungan firman.
Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan dalam hati kami, dan kami memiliki tingkat level yang sangat tinggi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa kalau kami tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, posisi kami ada dalam bahaya yang besar. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengundang seluruh remaja Kehilat Aleph Talk untuk hadir dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh se-Indonesia yang akan diadakan pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Talk Magelang. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah, Bapa Yahweh memberkati. Pengumumannya kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan pimpinan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehirotso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmatka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang Bapak yang memberkati.
pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.